Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu akbar bismillahir alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Farid bin Hasan yang alhamdulillah pada saat ini sudah berada di tengah-tengah kita, yang kami hormati juga jamaah Masjid Al-Ihtiyat yang insyaallah senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu mengucapkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang selalu diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman Islam, juga nikmat kesehatan dan kesempatan. Dan untuk jamaah yang mungkin saat ini sedang sakit atau sedang tidak ada punya ruangan waktu, semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga tercurahkan juga kepada sahabatnya, keluarganya, dan umatnya, dan tentunya kita juga senantiasa berdoa semoga kita semua termasuk umatnya yang nantinya mendapat syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, kajian pada malam ini kita akan mengambil tema leadership dari Rasulullah di keluarga, yang nanti insya Allah kajian akan sampai sekitar Isya ya, waktu Isya. Dan kalau misalkan nanti ada peluangan waktu, kita ada sesi tanya jawab. Baiklah jemaah sekalian, untuk menambah keberkahan majelis ilmu kita, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kepada Ustaz Farid kami mempersilakan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah kembali kita bisa bermuajahah mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khususnya pada malam hari ini kita akan bahas tentang fikih kepemimpinan, khususnya di rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menginginkan agar rumah tangga kita bisa mengikuti jejak rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena keteladanan Rasulullah alaihi salatu wasallam bukan hanya dalam masalah peribadatan saja. Ketika Allah katakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik buat kalian, maka kata Imam Al-Qurtubi fayuqtada bihi fi jami'i af'alih, yaitu keteladanan Rasulullah itu di jami'i af'alih, di seluruh perbuatan Rasul.
karena Rasulullah telah mewariskan untuk umatnya kebaikan di semua aspek kehidupan, maka kita pun mengikutinya, berupaya juga di semua aspek kehidupan kita. Bisa jadi di antara kita ada yang mampu mengikuti Rasulullah, ya anggaplah 50% dari kehidupan yang sedang kita lakoni. Ada juga yang barangkali mampu hanya 20%, ada juga yang lebih dari 50%. Semoga masing-masing nilai itu tidak ada yang sia-sia, semuanya memiliki balasan yang adil, yang proporsional dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum. Lalu kemudian di dalam hadis sendiri Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan stimulus atau dorongan atau rangsangan. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud At-Tirmidzi, kata Rasulullah, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kamu adalah yang paling baik akhlaknya kepada keluarganya. Kata ahl, al-ahl itu maknanya bisa istri, bisa juga keluarga, tergantung konteks kalimat. Seperti ayat misalnya ku anfusakum wa ahlikum nara, itu ahl di situ keluarga, yaitu istri dan anak. Walaupun kadang juga diartikan istri saja, namun dua-dua makna ini sama-sama tertera dalam beberapa rujukan baik di Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis tersebut kita mendapatkan paling tidak dua pelajaran. Yang pertama, salah satu ciri atau tanda laki-laki terbaik menurut standar Islam adalah lihat bagaimana muamalahnya dia kepada keluarganya. Lihat bagaimana ya muasyarahnya dia, ya sikap, ya bagaimana dia kepada anak dan istrinya. Karena di situ ada li ahlihi, ada domir, ada kata kepunyaan hu di situ. Li ahlihi berarti istrinya sendiri, bukan kebaikan kepada istri orang. Ya, karena bisa jadi ada orang yang secara perilakunya sangat hangat dengan istri orang lain, tapi sama istri sendiri enggak. Ya, begitu lengket misalnya dengan keluarga orang lain, tapi dengan keluarga sendiri ketus. Nah, bukan itu yang dimaksud. Ya, oleh karena itu jamaah sekalian, ini poin pertama. Kalau kita pengen tahu apakah kita di mata syariat sebagai laki-laki terbaik, suami terbaik, atau ayah terbaik, lihat saja bagaimana muasyarah kita kepada anak istri kita. Lalu yang kedua, di dalam hadis itu ada kalimat wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang paling baik di antara kamu terhadap istriku. Maksudnya ada model, ada sesuatu yang bisa kita bikin replikanya atau duplikasinya, yaitu bagaimana Rasulullah SAW. Nah, bagian itulah nanti yang akan coba kita potret dari hadis-hadis Nabi SAW, bagaimana kehidupan Nabi baik dari sisi sunnah qauliyah dan juga sunnah fi'liyah. Baik, yang pertama silakan dibuka. Oh, di depan saya ternyata. Saya pikir di situ. Iya. Ya, yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong kita para ayah, para suami untuk mendahulukan dalam bab nafkah kepada anak istri duluan. Kalau bab albir, berbakti, memang kepada kedua orang tua. Seorang laki-laki walaupun udah nikah, yang namanya albir, berbuat baik, tidak pernah putus, berbakti tidak pernah putus kepada orang tuanya. Namun kalau konteksnya adalah tuntutan memberikan nafkah, maka kepada anak istri itu didahulukan. Dasarnya dari mana? Yang pertama, surat An-Nisa ayat 34, yang semua insya Allah yang ada di masjid ini sudah familiar dengan ayatnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim.
laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Gara-gara apa? Gara-gara Allah telah angkat mereka yang satu di atas yang lain, dan gara-gara mereka kaum laki-laki membelanjakan hartanya kepada keluarganya. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan status keqawaman kita nih laki-laki sebagai pemimpin, qawam, itu terikat syarat, yaitu wa bima anfaqu min amwalihim, karena mereka telah menafkahkan hartanya kepada istri dan anaknya itu. Artinya ketika ada suami yang secara sengaja, bukan karena halangan syar'i, bukan, sengaja dia fisiknya kuat sebenarnya, tapi males untuk memberikan nafkah ke anak dan istrinya, maka kata Imam Al-Qurtubi, pada hakikatnya itu laki-laki bukan lagi dikatakan qawam. Walaupun di kartu keluarga, di kakak, nama dia nomor 1 sebagai pimpinan keluarga, namun secara hakiki, secara esensi menurut syariat Islam, keqawaman dia, kepemimpinan dia telah teranulir semenjak dia malas memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Jamaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Syekh Abdullah Al-Faqih, salah satu murid senior Syekh Utsaimin, beliau sekarang hidup di Qatar. Beliau mengatakan seorang istri kalaupun dia kaya raya, anggaplah saudagar, sementara suaminya penghasilannya biasa aja, hanya anggaplah misalnya apa sih, opang, apa opang, ojek pangkalan, yang barangkali sehari hanya bisa ngasih ke istrinya cuman 50.000. Di mata istrinya duit 50.000 mungkin sekali cuil dia juga bisa dapat, dia pengusaha. Namun jamaah sekalian, betapapun kaya istrinya, maka itu tidak menganulir kewajiban suami untuk tetap wajib menafkahi istrinya, seberapapun dia sanggup dan dia bisa, kecuali kalau istri nusyuz. Apa nusyuz? Durhaka. Kalau istri durhaka baru dah nggak lagi wajib memberikan nafkah kepada istri yang durhaka. Ya, ini ceritanya istrinya lempeng-lempeng aja. Imam Al-Khattabi dalam kitab Ma'alimus Sunan itu mengatakan kalau ada seorang istri yang terpaksa pontang-panting dia yang nyari nafkah buat menghidupkan keluarga, anaknya sekolah, bayar kontrakan dan keperluan rumah tangga secara wajar, sementara suaminya nggak ngapa-ngapain. Ya, dulu disebut dengan istilah hardolin. Masih ingat nggak tuh hardolin? Ya, dahar, modal, ulin, plus main HP kok zaman sekarang. Ya, itu aja kerjaannya. Malah istrinya yang nyetrika di rumah tetangga, yang bikin apa kue, permen atau apalah jual di warung-warung tetangga. Kata Imam Al-Khattabi, ini suami ngutang kepada istrinya, menjadi hutang bagi suami kepada istri. Jika suatu saat si suami, alhamdulillah Allah kasih rezeki halal, entah mungkin dapat warisan, entah mungkin jual tanah orang tuanya dan dia dapat misalnya nih, maka dia wajib mengganti utangnya kepada istrinya selama si istrinya yang mengcover kebutuhan rumah tangganya. Anggaplah setahun 2 tahun, hitung dikira-kira ya, sesuai dengan dugaan kuat si suaminya udah berapa, balikin kepada si istrinya. Kenapa? Karena hakikatnya itu bukan kewajiban istri, itu emang kewajiban suami yang ditalangin sementara waktu oleh si istrinya. Ini bagian yang harus diketahui oleh suami dan istri. Baik jamaah sekalian, dan kita lihat di hadis ini Rasul pun lebih mendahulukan kepada anak dan istri. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinar yang engkau nafkahkan untuk para mujahid fi sabilillah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, dinar yang engkau berikan untuk pembebasan budak. Kita punya duit, ini zaman dulu nih, lalu kita beli budak. Itu budak bukan kita pakai untuk melayani kehidupan kita di rumah, tapi kita merdekain. Ini didorong banget dalam syariat Islam supaya kita bisa mendapatkan pahala yang banyak dari situ. Kemudian yang ketiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan dinar yang engkau sedekahkan untuk orang miskin. Yang keempat, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan dinar yang engkau kasih buat belanja keluarga. Kalau zaman sekarang nih, sekolah, token habis, susu habis, kan begitu.
Urusan rumah tangga mah cinta 5%, sisanya susu, token, kan gitu. Ya, bayar SPP. Nah, apa kata Rasulullah alaihi salatu wasalam? A'zamuha ajran, lebih besar, lebih agung pahalanya. Yang mana? Alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang telah engkau kasih kepada keluargamu. Yang kita kasih kepada mujahidin itu luar biasa. Yang kita kasih buat fakir miskin dan pembebasan budak itu juga luar biasa. Namun sehebat apapun itu semua, statusnya adalah sunnah. Ingat waktu materi 2 bulan lalu, materi tentang fikih prioritas. Karena itu statusnya sunnah, sementara ke anak dan istri adalah wajib, maka tentu yang wajib lebih utama dibanding kepada yang sunnah. Baik jamaah sekalian, azunahuyakum, ini yang pertama yang Rasulullah alaihi salatu wasallam dorong kepada kita untuk anak istri kita, yaitu nafkah. Kemudian sebelum saya masuk ke yang lain, lalu bagaimana dengan nafkah batin? Untuk nafkah batin, cukup banyak orang Indonesia memahami sebatas, mohon maaf, hubungan suami istri. Padahal tidak hanya itu. Bertutur kata yang baik kepada istri itu juga nafkah batin. Seorang suami hadir dalam persoalan istri dan permasalahannya, kita mau dengerin mereka cerita, itu bagian dari nafkah batin. Jalan bareng sama istri, ya, walaupun barangkali nggak jauh, sekitar kita aja nih di Permata Cimanggis kemana kek, itu udah hiburan bagi mereka. Jangan sampai kita seorang suami keperluan pribadi, urusan goes dibela-bela banget. Ini bukan orang sini ya, maaf kalau ada yang mirip. Dari helmnya goes, sepeda mungkin udah 500.000 dia beli, sepatu juga yang ratusan ribuan, seragam atasan bawahan sesetel sekian ratus ribu, belum sepedanya, kayaknya nggak mungkin sepeda yang biasa, kudu yang kuat-kuat tuh, yang model Brompton misalnya, yang belasan juta, habis hingga sampai belasan juta ketika dia pagi-pagi ngegoes. Tapi istrinya ketika sekedar minta duit SPP anaknya ngaji TPA, atau ketika istrinya bilang, "Bang, besok ya apa misalnya ada acara pengajian ibu-ibu mau ada acara ada sedekah, apa ada infaknya sekian misalnya." Komentar dari suaminya, "Itu gurunya anak-anak ya, duit mulu." Dibilang duit mulu. Padahal guru ngaji TPA nggak pernah mikir untuk, mohon maaf, dari situ pengen jadi kaya, pengen sekedar operasional doang, ganti fotokopi, ganti buku yang dipakai sama anak-anak buat dibaca dan dibawa pulang ke rumah. Itu, tapi komentar bapaknya, "Ya itu TPA duit mulu." Tapi sementara dia sendiri yang belasan juta nggak pernah ngomong ini duit mulu. Ini kan kadang kita kebalik. Baik, jadi nafkah batin juga bukan hanya masalah hubungan, tapi tadi ngobrol yang baik dan seterusnya, itu juga bagian darinya. Kadang ibu-ibu, perempuan, istri kita, dia pengen juga pengajian dianterin sama lakinya. Bukan semata-mata transportasinya lebih cepat pakai motor. Kenapa? Dia ngelihat bini yang lain, orang lain, perempuan yang lain diantar juga sama lakinya. Kebayang dalam pikiran dia, kayaknya enak ya pengajian diantar sama suami, duduk bareng di motor, turun salim, cium tangan. Dia ngelihat orang-orang, kok laki gua susah banget sih. Setiap bilang, "Bang, anterin saya pengajian." Apa jawaban lakinya? "Lu udah gue beliin motor, berangkat sendiri sono." Tapi uniknya ini suami, kandang burung diboncengin sama dia, tapi istrinya sendiri jarang diboncengin. Baik, yang kedua, nah ini bagian darinya, menunjukkan kasih sayang ke keluarga. Yang pertama kita lihat, udah kita garis bawahi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah apa-apa yang ada di muka bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Ini masih global. Secara khusus di hadis yang keduanya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Al Hasan. Siapa Al Hasan? Cucu ya, anaknya Ali bin Abi Thalib, anak pertama. Dicium oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam.
Lalu kemudian ada sahabat namanya Aqra bin Habis. Itu memperhatikan Rasul lagi nyium cucunya. Maka Al-Aqra bin Habis ngasih tahu, "Ya Rasul, saya punya anak 10 dan tak satu pun dari 10 anak saya itu saya ciumin." Jadi punya anak nggak pernah mau dicium, sementara Rasul mencium cucunya sendiri. Maka ketika Rasul mencium cucunya, Rasul pun memandang kepada Aqra bin Al-Habis tadi. Kata Rasulullah, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Nah, wujud atau ekspresi kasih sayang kita orang tua ke anak kan macam-macam. Kalau ini mungkin dengan cara Rasul ngasih contoh dipeluk, dicium. Kalau zaman sekarang mungkin bisa kayak gitu juga, atau dengan cara yang lain. Seperti yang diceritakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahwa para sahabat Nabi juga bikinin mainan anak-anak, dan mereka juga membelikan mainan anak-anak. Sama kok kayak zaman kita juga, ada yang bikin, ada yang beli. Tapi kalau anak sekarang kayaknya jarang yang bikin dah. Ya, saya pernah bikin mobil-mobilan buat anak saya malah bingung. Ya, kenapa? Lebih bagus yang dia lihat deh, yang bapaknya kagak bisa bikin sebenarnya. Ya. Baik, terlepas dari itu, dulu zaman kita kan bikin mobilan pakai apa? Kulit, apa namanya tuh? Jeruk Bali, ya kan? Atau kadang kayu, bambu kita bikin, bannya dari sendal, kita potong bunder, pakai beladu, apa beladu tuh? Yang buat benang tuh, kayak gitu. Anak sekarang kita kasih kayak gitu, kagak ngerti, ini apaan? Ya. Tapi terlepas dari itu, itulah ekspresi kita. Sebagaimana dahulu Rasul pun juga demikian, bahkan para sahabat melakukannya sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar. Baik jemaah sekalian, bahkan bukan hanya kepada anak, kepada istri juga. Ya, ada dialog yang dikutip oleh Imam Ibnu Hisham. Dan saya mohon maaf di sini belum saya taruh, dan beliau kitabnya kitab yang paling tua dalam Sirah Nabawiyah. Yaitu ketika Rasulullah berkata kepada Khadijah. Kita tahu Khadijah istri pertama Rasul yang paling besar perannya dalam backup dakwah Rasul. Ya, dengan mengatakan, "Wahai Khadijah, aku mencintaimu." Dijawab oleh Khadijah, "Aku pun mencintaimu 10 kali cintamu padaku." Jadi itu balasan dari Khadijah, 10 kali cintamu padaku. Rasul pun terheran-heran, kenapa bisa 10 kali? Kalau gitu, aku pun 10 kali 10-mu itu. Itu jawaban Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, biasanya kalimat-kalimat kayak tadi itu hanya terjadi pada ABG yang lagi atau pengantin baru. Tapi Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan Khadijah, ya walaupun pernikahan mereka sudah lama, tapi mereka tidak malu dan tidak menurunkan derajat posisi Rasulullah sebagai seorang nabi dan rasul untuk mengungkapkan cintanya kepada Khadijah. Walaupun saya yakin kalau bapak-bapak itu ada yang bilang begini, kita mah laki-laki suami mengungkapkan cinta bukan dengan kata. Dengan apa? Dengan kerja keras, pergi gelap pulang gelap. Kalau bukan cinta apalagi namanya? Kan gitu. Ya suami nih pergi gelap subuh-subuh, ya pulang gelap lagi. Kalau bukan karena cinta, karena apa? Kan karena cinta. Nah, tapi jangan lupa kadang perempuan itu butuh pembuktian memang. Makanya Rasulullah itu pembuktiannya ngomong dengan lisan. Ketika dengan Aisyah pun ngomong dengan lisan. Ketika ditanya, siapa sih yang paling kau cintai? Kata Amr bin As. Ya, jawaban Rasul, Aisyah. Lalu kata Amr bin As, minar rijal, yang laki-laki bukan yang perempuan. Terus kata Rasul, Abuha, bapaknya Aisyah, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Thumman, terus siapa lagi selain Abu Bakar? Kata Rasulullah, Umar yang nomor 2. Kemudian fa'adda rijalan. Lalu Rasul pun menyebut beberapa laki-laki yang lain. Masih dalam kitab Sahih Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim, Aisyah pernah jalan bareng dengan Rasul. Lalu kata Aisyah, ya Rasulullah, seandainya engkau melihat ada padang rumput nih. Ini ada yang subur, ada yang rimbun, dengan padang rumput yang udah pada gersang dan botak lah, gersang begitu. Engkau milih yang mana? Kata Rasul, ya milih yang subur, milih yang rimbun. Kan wajarnya gitu ya, di mana-mana juga orang begitu.
Apa jawaban Aisyah? Itulah perumpamaan diriku dibanding istrimu yang lainnya. Jadi Aisyah pengen nunjukin bahwa dirinya itu ya punya posisi spesial di hati Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga dia mengatakan perbandingan antara dirinya dengan istri-istri Nabi yang lain itu bagaikan ladang yang subur dengan ladang yang udah gundul, yaitu gadis dibandingkan dengan janda, gitu maksudnya. Ya. Kemudian kasus yang lain, ista'dzanat Halah bintu Khuwailid. Halah binti Khuwailid izin. Siapa Halah? Halah itu saudara kandungnya Khadijah. Dengan kata lain iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara penampilan Halah binti Khuwailid ini mirip atau mengingatkan Rasul kepada Khadijah. Nah, saat itu Khadijah udah meninggal nih. Begitu Halah datang ke rumah Rasul minta izin pengen masuk, ya fa'arafa istidzana Khadijah. Gara-gara itu Rasul kepikiran dengan bagaimana cara Khadijah minta izin. Cara izinnya Halah mirip banget dengan cara izinnya Khadijah. Jadi teringat dengan istrinya. Farta'a lidzalik. Hal itu membuat Rasulullah tercengang. Apa istilah lainnya tercengang tuh? Terpesona atau apa istilah lainnya? Bengong. Kayak terpana gitu ngeliatinnya. Dia ingat Halah datang langsung teringat dengan Khadijah. Jadi sisi manusiawinya jelas ada Rasulullah itu. Makanya di Al-Quran kan dikatakan Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, saya hanyalah manusia biasa, mithlukum, sama kalian, yuha ilayya. Bedanya adalah Rasul dapat wahyu, kita tidak, gitu aja. Nah, sisi-sisi manusiawinya Rasul juga terjadi di sini. Ketika melihat Halah, dia teringat dengan istrinya sendiri, bahkan dia pun sempat terpana ketika melihat Halah binti Khuwailid. Lalu apa komentar Rasul? Allahumma Halah. Ya Allah, ada Halah. Langsung begitu, responnya refleks Rasul. Ada Halah nih, gitu. Ya Allah, ada Halah. Qalat, Aisyah ngasih komentar. Nah, ini komentarnya Aisyah, komentarnya istri. Ya, apa kata Aisyah? Faghirtu, aku cemburu gara-gara itu. Aisyah cemburu pas melihat Rasulullah refleks menyambut Halah sedemikian rupa seakan-akan ngelihat Khadijah masih hidup. Ya, faghirtu, maka aku pun cemburu. Fakultu, dan aku berkata kepada Rasulullah, ma tafkuru min ajuzin min ajais Quraisy. Kalau bahasa kita nih, kok masih ingat aja sih bang sama nenek-nenek Quraisy? Ajuz itu nenek-nenek. Ajuz perempuan udah tua. Kata Aisyah, ma tafkuru min ajuzin min ajais Quraisy. Kok masih ingat sih sama nenek-nenek Quraisy tersebut? Ya, hamro'is sidqain, yang mana tulang rahangnya udah memerah. Tulang rahang memerah itu bahasa idiom orang Arab, udah tua maksudnya. Kalau di Indonesia bahasa idiom udah tua apa? Membungkuk. Ya, udah bungkuk, itu udah tua biasanya kan, itu tuh bahasa idiom di Indonesia. Tapi kalau di Arab udah tua hamra asidqain, yaitu orang yang tulang rahangnya udah pada merah. Itu maksudnya udah tua, nenek-nenek Quraisy udah tua. Dan halakat fiddahri, udah gitu udah lama meninggalnya lagi. Gitu kata Aisyah. Ya, kalau kita mau lengkapin, bang, kok masih ingat aja sih sama nenek-nenek sudah tua, udah gitu meninggalnya udah lama lagi. Dan mohon maaf jamaah sekalian, Aisyah menggunakan kata halakat. Kata halakat itu kalau dari sisi adab atau sopan santun itu lebih sopan dengan kalimat tuwfiyat. Kalau tuwfiyat kan telah wafat. Ya, kalau pakai tuwfiyat kan kalem gitu, yang udah wafat gitu. Ini halakat. Apa halakat? Binasa. Yang udah binasa. Ini kita tahu bisa nangkep betapa Aisyah saat itu cemburu. Dalam kitab Syarah Sahih Muslim itu dijelaskan, ini diceritakan atau kasus ini kemungkinannya Aisyah saat itu masih remaja. Jadi masih belum bisa menahan sisi cemburunya remaja perempuan. Sehingga dia menggunakan bahasa yang secara diksi itu agak
agak agak kasar barangkali. Halaka tuh binasa. Beda kalau dia menggunakan tuwfiyat. Qad abdalakallahu khairan minha. Dan kata Aisyah, bukankah Allah udah gantiin buat kamu yang lebih baik darinya? Maksudnya siapa? Hah? Aisyah sendiri kan udah diganti nih sama yang gadis sama yang perawan gitu. Jadi supaya Aisyah itu tetap ada di hati Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ini hadisnya panjang sebenarnya. Lalu Rasul pun ngasih nasihat ke Aisyah setelah itu. Kata Rasul, bagaimana mungkin saya bisa melupakan Khadijah? Ketika orang gak ada yang percaya, Khadijah yang percaya. Ketika orang pada menjauh dari dakwah Islam, Khadijah yang membela. Jadi gak mungkin Rasul lupa sama Khadijah. Ditambah lagi dia yang nge-backup secara biaya dakwah Islam. Maka saat itu Aisyah pun sadar bahwa memang di sisi itu gak bisa tergantikan posisi Khadijah. Baik, kemudian kita masuk cintanya kepada Hasan dan Husain. Ya, Rasulullah menggunakan kata idiom raihanataya minad dunya. Dua anak ini adalah dua wewangianku. Raihanah itu bunga, wangi-wangian. Tapi itu bahasa idiom dari kesayangan. Ini bukan hanya di bahasa Arab, bahasa Inggris kan kadang juga gitu. My honey. Honey apa artinya? Harusnya madu kan? Madu, honey kan? Tapi kadang kan artinya kesayanganku. My baby, bayiku. Maksudnya kesayanganku. Itu bahasa idiom di Arab. Di Inggris ya. Di Arab juga begitu sama. Raihanataya sebenarnya itu wangi-wangianku, tapi konteksnya ini adalah kesayangan. Hasan Husain kesayangan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kemudian Fatimah. Aisyah bercerita, karena Rasulullah alaihi salatu wasallam idza ra'a Fatimah bintahu, Rasul kalau melihat Fatimah datang, putrinya, qad aqbalat rahaba biha, maka Rasul langsung madep ke Fatimah dan menyambut kedatangannya. Summa qama, lalu Rasul pun berdiri, qama, ya, berdiri untuk menyambut kedatangan Fatimah, ya, faqabbalaha, dan menciumnya, ya, summa akhadha biyadiha, lalu mengambilnya dengan tangannya, dipeluk si anak gadisnya ini, hatta yujlisaha fi makani, kemudian mendudukkan di tempatnya. Ini ekspresi cinta Rasul kepada Fatimah, yang kata para sejarawan baik dulu dan sekarang, Fatimah adalah putri Rasulullah yang secara penampilan paling mirip, apa kalau orang Betawi bilang itu tongkrongan, itu bahasa Betawi ya. Kalau bahasa kitanya apa yang lebih enak? Paras, ya, paras penampilannya. Yang paling mirip dengan Rasulullah itu adalah Fatimah. Makanya ada beberapa sahabat dan sahabiah itu kalau ketemu Fatimah nggak kuat lama-lama ngeliat. Kenapa? Langsung teringat sama Rasul. Bukan semata-mata kalau yang laki godul basor terhadap perempuan, tapi begitu ngelihat Fatimah di zaman Rasul sudah nggak ada, mereka langsung teringat dengan Rasulullah karena penampilan Fatimah itu yang paling mirip dengan fisiknya Rasulullah SAW. Cinta banget sama Fatimah. Dan peristiwa ini jamaah sekalian dikomentari oleh Imam Ibnu Battal dalam kitab Syarah Sahih Bukhari. Ini menjadi dalil bolehnya berdiri menyambut orang yang kita hormati, orang yang kita sayangi, orang yang kita anggap mulia karena keilmuan, kesolehan, itu berdiri boleh. Dan ini juga dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar. Hadisnya banyak tentang pembolehan berdiri menyambut orang yang datang. Mohon maaf, jangan kata orang datang, ya tukang paket aja datang kita berdiri, betul nggak? Ya kita lagi duduk di rumah, tukang paket datang, kita diem aja apa diri? Diri kan? Silakan Pak masuk, saya duduk, kan nggak begitu kan? Kita bakal berdiri nyamper dia kan? Sama, apalagi kalau yang datang adalah guru-guru kita yang kita hormati, yang kita cintai, atau orang-orang tua kita. Ini dalilnya. Ya, Rasul lagi duduk bersama para sahabat. Ini hadis Bukhari. Ansor, sahabat Ansor. Datang Sa'ad bin Mu'az, kelihatan dari jauh. Maka Rasul berkata kepada orang Ansor, "Kumu li sayyidikum." Bangunlah kalian menyambut pimpinan kalian, sayyid kalian, yaitu Sa'ad bin Mu'az. Berdiri menyambut kedatangan ya tokoh mereka. Ini dalil bolehnya berdiri menyambut kedatangan ulama, ustadz, kiai atau apa.
Yang nggak boleh yang mana? Yang nggak boleh, mohon maaf, orang yang disambut kalau punya jiwa pengen gila hormat. Itu yang diancam oleh Rasulullah. Orang yang suka orang lain berdiri untuknya, maka neraka tempatnya. Maksudnya gimana? Orang yang gila hormat yang kayak begini, ya dia liatin aja, yang diri ditandain, yang nggak diri ditandain sama dia. Dari sekian tamu, dari sekian tuan rumah, pas dia datang yang berdiri si anu, gua apal banget dah pokoknya. Yang kagak berdiri ditandain sama dia. Gila hormat. Nah ini yang kagak boleh. Tapi dari sisi kitanya nih yang berdiri itu bagus, itu bagian dari makarimul akhlak, akhlak yang mulia menyambut kedatangan orang. Baik jamaah sekalian, azan wa yakum, kita lanjut lagi. Amar ma'ruf nahi mungkar kepada keluarga. Rasulullah alaihi salatu wassalam ya itu pernah tegas banget kepada Usamah bin Zaid. Gara-gara Usamah bin Zaid melobi Rasulullah agar hukuman perempuan Bani Makhzum itu dianulir atau dikurangi. Ada apa memang? Karena ini perempuan Bani Makhzum melakukan pencurian kain mahal, dicuri, ketangkep, kemudian dia pun divonis hukuman potong tangan. Orang-orang Bani Makhzum merasa malu tokoh masyarakatnya dihukum potong tangan. Nah, supaya itu nggak terjadi, maka dirayulah orang dalam. Siapa bagi mereka orang dalam itu? Usamah bin Zaid. Karena Usamah bin Zaid anak Zaid bin Harisah, dan Zaid bin Harisah adalah anak angkat kesayangan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka Usamah pun datang kepada Rasul supaya itu perempuan hukumannya diringankan. Marahlah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Atashfa fi haddin min hududillah. Wahai Usamah, kamu pengen ngedebat sama saya tentang masalah hukum-hukum Allah. Waimullah ya Usamah, demi Allah wahai Usamah. Yani Rasul langsung khutbah tuh. Innama ahlakal ladzina qablakum. Dulu orang zaman dulu itu binasa. Itu gara-gara annahum kanu idza saraqa fihim asyarif tarakuhu. Kalau yang nyolong, kalau yang mencuri, kalau yang korupsi, orang yang syarif itu orang yang punya berkedudukan mulia, pejabat atau jenderal atau pengusaha, tarokuhu, kagak diapa-apain, nggak dihukuman, nggak ada hukuman gitu ya. Namun kalau yang mencuri, wa idza saraqa fihim ad-dhaif, kalau yang mencuri orang lemah, orang nggak berduit, grassroots, rakyat biasa, aqamu alaihil had, maka hukuman ditegakkan kepada mereka. Jamaah sekalian, kita ngerasa nggak kondisi kita begitu juga sebenarnya? Apa istilahnya? Tumpul ke atas, itu ya, tajam ke bawah. Mirip yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lalu kata Rasulullah, "Lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Demi Allah, seandainya Fatimah putriku sendiri yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong kedua tangannya. Baik jamaah sekalian, azallahu iyyakum jami'an. Ini tentang tegas dalam menerapkan hukum di keluarga. Maka kita pun juga demikian, harus adil. Ketika anak kita, abang adik ribut nih, kita punya anak, biasalah namanya adik kakak, kadang kan di rumah cekcok, ribut. Kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Kita tahu, anggaplah abangnya yang benar, adiknya yang salah. Tapi kadang karena posisi sebagai abang yang sering ngalah, akhirnya kita bilang, "Bang, kamu ngalah. Ini kan adik kamu." Padahal kita tahu yang benar tuh abangnya. Kita khawatir di kemudian hari ini si abang meledak. Karena dipandang oleh si anak yang pertama ini, orang tuanya pilih kasih. Ya, nggak proporsional. Ya, kurang adil untuk memberikan mana hak mana batil di keluarganya sendiri. Lama-lama dia pun khawatirnya ya tertanam begitu juga nantinya kepada anak-anaknya. Datang seorang anak mengeluh ke Rasulullah. Ini dalam Sunan Abi Daud kisahnya. Ya Rasul, bapak saya beliin budak kepada saudara saya, saudara kandungnya, abang atau adiknya. Sebagai apa tuh budak? Pelayan di rumah. Tapi ama saya nggak dibeliin. Abang saya doang ini beliin, saya enggak. Langsung kata Nabi, panggil ayahmu.
Datang bapaknya, lalu klarifikasi. Rasul nggak langsung mengiyakan dulu, klarifikasi dulu, bener nggak nih apa kata nih anak? Apakah betul engkau membelikan budak buat anakmu yang satu, tapi tidak membelikan budak kepada dia, anakmu yang lain? Betul, ternyata betul, dia begitu. Kayak pilih kasih gitu. Apa kata Rasul? Belikan dua-duanya atau tidak sekalian dua-duanya. Kenapa? Karena khawatir di belakang hari ada anak yang dendam. Ya, khawatir di belakang hari ada konflik buat anak-anak. Ketika orang tuanya tidak ada, orang tua masih ada, masih hormat sama orang tua, nggak mau dia. Begitu orang tua udah nggak ada, mumpung orang tua nggak ada, mereka dendam. Nah, itu yang diinginkan, yang tidak diinginkan oleh Rasulullah. Maka Rasul bilang beliin semua atau tidak semuanya. Nah, dari sini para fuqaha mengatakan dalam bab hibah kepada anak, usahakan proporsional bagi semuanya, proporsional, nggak kudu rata tapi proporsional. Jangan sampai kita hanya ngasih satu, yang lain enggak. Yang semua kita beliin atau kita hadiahin tapi proporsional tadi. Karena anak yang mahasiswa tentu beda kebutuhannya dengan anak yang masih SD. Ya, bapak-bapak anaknya 5 dengan 5 tingkat pendidikan beda-beda. Nomor 1 kuliah, nomor 2 SMA, nomor 3 SMP, nomor 4 SD, nomor 5 TK. Misalnya nih, kita kasih uang jajan masing-masing 1 juta. Adil nggak kira-kira? Nggak adil ya? Buat yang mahasiswa 1 juta kurang, bukannya apa-apa. Uang kos 700, sekitar beji 700, sisa 300. Ya, makan 300.000 seminggu doang enaknya. Sisanya KKN, kecap kerupuk nasi, KKN 300 doang. Buat yang SMA 1 juta mungkin cukup, dia bukan anak kos, masih bolak-balik, masih dianterin sama orang tua. Anak TK 1 juta, kelebihan buat apaan, kagak ngerti uang 1 juta juga gitu. Jadi maksud dari bagiin semua bukan berarti rata, proporsional sesuai dengan ya usia, kebutuhan dan seterusnya. Kemudian menerima masukan dari keluarganya. Pasca perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah dan sahabat itu udah ngambil mikot. Cuman kan kita tahu ya, di Hudaybiyah Charter, perjanjian Hudaybiyah itu isinya kan kagak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail bin Amr dari Quraisy, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Ganti Bismillah Allahumma, Bismika Allahumma. Nabi ngalah, oke nggak apa-apa, Bismika Allahumma. Dari Muhammad Rasulullah, Suhail bin Amr bilang jangan dari Muhammad Rasulullah. Kalau memang engkau Rasul, nggak mungkin kita perang. Ganti dari Muhammad bin Rasulillah, bin Abdullah. Kata Rasul, oke dah, ganti lagi. Ngalah lagi Rasul. Poin pertama apa? Haji yang mereka rencanakan atau umroh yang mereka rencanakan ditunda. Padahal Rasul dan sahabat udah pakai baju ihram itu, kan capek, perjalanan jauh, gerah, disuruh tunda tahun depan. Dan nggak boleh bawa senjata, cukup bawa pisau untuk perjalanan saja, bukan senjata buat perang. Yang kedua, kalau ada orang Quraisy yang masuk Islam, balikin ke Quraisy, suruh balikin. Tapi kalau ada orang Islam yang murtad, biarin. Kan kagak enak tuh. Orang Islam yang murtad biarin. Isinya kagak enak, Rasul nerima. Oke, nggak apa-apa. Ya. Terus apa lagi? Yang terakhir ini agak netral. Mereka gencatan senjata 10 tahun lamanya. Nggak ada perang sama sekali, nggak boleh saling ganggu. Selesai perjanjian, nah akhirnya mereka pun balik dan ingin membatalkan karena udah ngambil mikot kan. Ya, dengan cara apa? Dengan cara nyukur rambut sama nyembelih kambing. Nah, Rasul bilang kepada para sahabat, ayo kita cukur rambut dan motong kambing untuk membatalkan sudah niat barusan. Tak satu pun sahabat Nabi yang taat, tumben. Biasanya para sahabat kan sami'na wa ata'na, tumben. Nah, saat itulah Rasulullah dikasih masukan oleh istrinya, Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, engkau dulu yang nyukur rambut dan memotong kambingnya. Nggak usah dibicarakan, cukup ngunjukin aja di depan mereka. Akhirnya Rasul pun nyukur rambut dan motong kambing di hadapan para sahabat. Akhirnya para sahabat satu persatu ikut-ikutan nyukur rambut dan motong kambing. Tadinya nggak melakukan, pas diperintah. Tapi begitu dikasih contoh, mereka pun ngikut. Dari sini kita paham, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Yang namanya keteladanan perbuatan itu memang lebih tajam pengaruhnya dibanding perkataan.
Baik, kisah tadi menunjukkan Rasulullah mau menerima masukan dari istrinya. Enggak gengsi, enggak jatuh harga diri ketika suami dapat masukan dari istrinya. Kita pun juga demikian, jemaah sekalian. Kalau kita punya pendapat, kayaknya anak kita lebih pantas sekolah negeri dah. Ini kata bapaknya. Kata istrinya, jangan dah bang. Sekarang pergaulan kayak begitu banget, ngeri kita sama anak sekarang. Sekolah Islam kan banyak, insya Allah kita mampu. Kalaupun kekurangan ada, insya Allah Allah kasih dah rezeki. Dikasih nasihat sama istrinya, terima, jangan malah lu perempuan tahu apa sih. Enggak. Baik jemaah sekalian, azanallahu, walaupun kadang-kadang memang ada suami yang agak-agak gengsian kalau dapat masukan dari suaminya, dari istrinya. Baik, kita ringkas lagi. Membantu urusan keluarga. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, hikmatuka zaujatuka sodakoh. Pelayananmu kepada istrimu itu sedekah bagimu. Itu piring numpuk gimana sih, nggak ada yang nyuci apa? Nggak usah diomelin. Kalau emang kita bisa, kita aja yang nyuci udah. Karena bisa jadi istri kita nggak kepegang. ART kagak punya, asisten rumah tangga kagak punya. Anak 5, udah gitu selisih umurnya tuh anak setahun lagi. Coba itu, kayak TPA di rumah kan, kagak ada pembantu rumah tangga. Kita suami berharap dari kantor pulang ke rumah rapi, karpet bersih, kasur rapi, udah dikebut-kebutin, dan anak rumahnya rapi semua, udah mandi. Di luar ekspektasi, buka pintu, ya Allah, kaget, ini Titanic kelelep ini. Ya kita wajar dah, capek banget jadi istri emang. Secapek-capeknya kita suami di kantor, kita masih bisa istirahat jam zuhur. Kajian zuhur aja tidur di kantor kadang. Gitu. Maka kita bantuin, piring nggak kecuci, nggak kepegang, kita yang nyuciin. Ya. Baik jemaah sekalian, kita lihat para sahabat. Asma binti Abu Bakar, beliau mandiin untanya Zubair atau kudanya Zubair. Dia yang mandiin. Kurma yang udah dipetik-petikin sama Zubair itu kan ditaruh di bejana, bak lah gitu ya. Itu yang bawain ke pundak atau ke palanya Asma binti Abu Bakar. Dia yang bawain ke pasar. Artinya apa di situ? Suatu saat kalau perempuan megang kerjaan laki-laki juga nggak masalah. Sebagaimana tadi mandiin kuda, mandiin onta, itu kan kerjaan laki-laki, tapi dipakai atau dilakukan oleh Asma. Gotong-gontong buah itu Asma. Tapi suatu ketika Zubair bin Awam pun dia ngejahit sendalnya yang copot. Sendalnya copot, dia sendiri yang ngejahit. Artinya jemaah sekalian, kalau kita implementasiin dalam kehidupan kita nih rumah tangga sekarang, bukan hal yang aib kalau suatu ketika istri kita ternyata nyetim motor kita, atau suatu ketika istri kita yang nyuciin mobil kita. Sebagaimana suatu ketika kita yang masak, dan bisa jadi kan banyak bapak-bapak masakannya lebih enak dibanding masakan bininya. Begitu. Baik jemaah sekalian, ini kita lihat ya dorongan Rasulullah melayani ya istri kita. Bepergian dan bergurau bersama keluarga udah kita bahas tadi, dan Rasul nyontohin beliau adu balap lari dengan Aisyah 2 kali. Ya. Kita lanjut lagi. Menerima masakan istri apa adanya. Ya. Kadang suami, ya biasalah, Rasul pun juga ngalamin juga kok, begitu pulang nanyain ke istrinya, ada makanan enggak? Aisyah menjawab, ya ma'in dana syai' atau ma'in di to'am, maaf bang nggak ada makanan. Lalu kata Rasul, fa ini so'im, ya udah kalau gitu saya puasa. Rasul kagak marah. Kalau di zaman kita mungkin begini, kita pulang capek, bayangan kita pulang makanan lengkap, karena uang belanja udah kita kasih. Pas kita buka tudung saji, ciluk mbak. Bingung, ya Allah, ini perasaan sayur udah 3 hari lalu dah, ngapa belum ganti-ganti juga? Apa kata bininya? Kan kesukaan abang sayur asem, itu udah asem bang. Ya bukan itu maksudnya sayur asemnya, bener-bener asem ini. Baik, kadang mohon maaf kita ngungkit kan, itu uang belanja lu kemanain sih? Udah sehari segini, orang lain belum tentu loh sama kayak kamu saya kasihnya, ya kamu segini. Ya kita mungkin dia emang nggak sempet mau beli juga kagak bisa dan seterusnya. Ya baik, kita lihat Rasul mengatakan fa ini so'im, kalau gitu saya berpuasa. Di hadis yang lain, ya Nabi bertanya tentang
hal indakum udum, apakah engkau punya udum? Udum itu lauk. Ya, ternyata mereka menjawab, istri Rasulullah, ma indana illa khol, nggak ada lauk, adanya cuka doang sebagai lauknya. Fada abihi, maka Rasul pun bilang, yaudah nggak apa-apa, bawa aja sini. Akhirnya Rasul pun makan pakai cuka doang, roti diguyur sama cuka. Jangan bayangin apa rasanya, pokoknya ya gitu aja dah rasanya. Faja'ala yakulu bih, akhirnya Rasul pun ya makan dengan cuka itu. Wa yakul, dan Rasul pun memuji istrinya, dipuji malah. Ya, nikmal udum al khol, sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Nikmal udum al khol, sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Lalu kita lihat penjelasan Imam Nawawi. Hadis ini menunjukkan kesederhanaan dalam makanan dan pujian terhadap cuka. Bahkan gara-gara hadis ini, Jabir, perawi hadis ini bilang, ya setelah mendengar hadis ini, saya jadi doyan sama cuka. Tadinya nggak doyan, jadi doyan sama cuka. Dan hadis ini menunjukkan kemampuan Rasulullah dalam membesarkan hati istrinya. Karena biasanya jemaah sekalian, bapak-bapak nih ya, kita harus tahu juga Pak. Kadang istri juga nggak enak hati sama suaminya kalau masakannya nggak diterima. Atau kadang dia nggak siap. Pagi-pagi lagi ngejemur, misalnya nih, istri kita lagi ngejemur. Kita pulang jam 8, jam 10. Kok udah pulang Bang? Ya saya belum masak lagi. Belum masak istrinya. Kok udah pulang? Iya, kantor kebakaran. Oh gitu. Terus gimana dong saya belum masak ini? Nggak apa-apa dah, apa adanya. Nah, berarti kan istri kita kayak semacam khawatir suaminya marah kalau makanannya gitu-gitu aja. Maka Rasulullah pun memuji sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Lah kita gitu aja udah. Pas kita lihat, kita buka, ini orek doang ini, nggak ada yang lain. Ya udah, sebaik-baiknya lauk adalah orek, udah. Supaya dia pun jadi, alhamdulillah suami saya nggak marah gitu. Baik jemaah sekalian, mohon maaf, ini dulu yang bisa saya sampaikan bagaimana ya Rasulullah SAW dalam memimpin rumah tangga atau mengendalikan ya atau mengemudi perjalanan rumah tangganya. Wallahi bisawab, semoga Allah berikan kita kekuatan untuk mengikuti bagaimana Rasulullah SAW. Silakan kalau emang ada yang perlu kita diskusikan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Saatnya kita cek ya Bapak-bapak sekalian, jemaah sekalian, dari 5 atau 6 poin tadi kira-kira kita sudah berapa persen? Jadi saatnya kita muhasabah diri dan kita melakukan perbaikan untuk kedepannya, terutama pada keluarga kita. Baiklah, mungkin ada yang ingin disampaikan atau yang ingin didiskusikan terkait tema pada malam hari ini, dipersilakan. Atau mungkin sambil menunggu jamaah yang bertanya ya, izin kasih pengumuman kami dari DKM Al-Ittihad. Besok untuk kajian pada subuh ya, kita punya kajian yang sangat spesial. Spesialnya banyak ya, karena kajian ini akan dilakukan di Islami masjid kita dengan nuansa yang baru ya, dengan semilir udara yang sejuk tentunya sambil kita sambil ngobrol, dan tentunya kita juga kesempatan buat kita semua yang biasanya kita kajian ada perjauhan, besok kita bisa berdampingan, bisa saling sapa kanan kiri, bisa saling berkenalan juga, dan semoga juga bisa saling mengakrabkan kita untuk kedepannya. Jangan lupa ya, besok pada subuh yaitu kajian spesial dengan tema tauhid yang nanti dengan narasumber Ustaz Fajri Hidayat Qasim. Terima kasih. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Sampai menunggu Ustaz. Mungkin tadi yang terkait dengan kasih sayang Ustaz. Kalau kasih sayang itu gimana batasannya, itu sebetulnya kasih sayang yang sebenarnya atau enggak itu Ustaz? Karena sekarang kan agak susah juga ya. Apakah kita misalkan itu kan suka minta juga kita kita okein, minta maaf, kita kasih, kita ini itu kan itu wujud dari kasih sayang atau bagaimana itu Ustaz? Gimana kita harus bersikap? Terima kasih. Iya, jazakallahu khairan. Tentu masalah ekspresi kasih sayang masing-masing kita
ya dengan latar belakang pendidikan, budaya, ya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka boleh-boleh aja kita mengekspresikan. Sebagian orang menganggap kasih sayang selalu identik dengan pemberian, padahal belum tentu. Larangan pun juga bagian dari kasih sayang. Ketika anak kita larang melakukan, anggaplah dia pengen kemana bersama teman-temannya, pas kita tahu bahwa itu perjalanan yang membahayakan buat dia, maka kita larang nih, kita cegah. Itu bagian dari kasih sayang. Jadi jangan sampai diartikan kasih sayang itu jadi permisif, serba boleh. Pak, aku boleh ini ya, silakan. Ma, aku ini ya, silakan. Belikan aku ini, silakan. Jangan, ini kayak gini malah menjerumuskan anak. Ya, ada kaidah di pepatah Arab, man syaba ala syai'in syaba alaih. Anak kalau dibiasain dengan sesuatu, maka sesuatu itu sampai gede nanti begitulah dia jadinya. Kalau kebiasaannya sama orang tua, dikit-dikit oke, dikit-dikit boleh, dikit-dikit hayo, dikit-dikit iya gih berangkat nggak apa-apa, semuanya serba boleh, layu tuh anak. Apa? Lembek. Karena nggak pernah ngerasain sesekali dilarang, nggak pernah. Semuanya serba boleh. Suatu ketika sekali dilarang, ngamuk sejadi-jadinya. Pak, beliin aku motor dong. Minta beliin motor kayak minta beliin bakso, enteng banget. Oh ya, kamu mau apa? Ya minimal apa? NMAX minimal. Kata bapaknya, ya gampang, sekali gesek doang itu mah gampang. Gampang banget. Ya, bedain kalau itu anak. Pak, belikan saya motor. Kata bapaknya, kamu mau motor? Bisa nggak memenuhi syaratnya? Apa Pak? Bisa nggak kamu masuk 3 besar ranking sekota Depok? Waduh, berat dong itu. Supaya itu anak tahu, ingin dapat sesuatu ada perjuangan. Supaya struggle, dia siap bertarung. Nah, niscaya yang kayak begini kalau orang tuanya meninggal muda, si anak akan lebih tahu dan siap untuk bertarung dalam kehidupan. Tapi kalau dia lembek kayak tadi, semua serba gampang, begitu bapaknya meninggal muda, misalnya ibunya juga begitu, ini anak dia nggak akan siap dengan berjuang sendiri. Maka sekali lagi, kasih sayang itu seimbang antara punishment dan reward, antara larangan dan perintahnya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin ada pertanyaan dari sebelah kanan, kiri, tengah. Tidak ada. Baik, cukup kalau nggak ada. Ya, cukup Ustaz. Baik, jemaah sekalian, semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini memberikan tambahan ilmu dan memberikan bekal yang lebih banyak lagi ya, terutama untuk keluarga kita, untuk mencontoh keteladanan dari Rasulullah SAW. Karena bagaimanapun kita semua masih berproses ya, semoga kedepannya kita juga selalu makin baik. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah teman sekalian mengingatkan kembali ya, besok ditunggu kehadirannya, kita semarakkan kajian kita ya, kajian spesial. Siapapun silakan hadir. Tim kopi kayaknya sudah ada nih ya pagi ya, besok ya, insya Allah ya. Kopi bareng sambil bercengkerama sama teman-teman jamaah dari semua klaster, dipersilakannya bisa pada tersebut. Baiklah jamaah sekalian, marilah kita tutup majelis ilmu pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah. Bila itu wal hidayah.